Terima kasih Yesus Tuhan. Kami bersyukur. Mari kita siapkan hati kita, anak-anak muda. Kami menyembah-Mu, Bapa. Haleluya. Kami siapkan hati kami. Hidup kami bagi-Mu, Yesus. Kami mau menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Karena nama-Mu di atas segala nama. Engkau yang perkasa dan yang ajaib. Mulialah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau ajaib, Kau mulia. Kau perkasa. We worship you. We worship you. Jadi ngantar, Pak. Syara labatakara lamananama. Kali berkah. Terima kasih ya Bapa, Kau baik. Syara lamananama. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kiralah secara ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Kau hadir di tengah kami Tuhan. Ku yakin Kau hadir. Syakarana. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di tempat ini. Kemenangan terjadi di sini. Mari teman-teman sendiri katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Mari rasakan kehadiran Tuhan. Sebab 2-3 orang di bumi sepakat dalam namanya. Firman-Nya berkata dia hadir. Dia hadir di tengah kita. Terjadi di sini. Lebih lagi sama-sama katakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
Mari kita sama-sama berdoa. Syakir ramata karana bara labara labara labara. Huria labara karana bara labara. Terjadi perjumpaan pribadi denganmu saat ini dengan anak-anak mudamu di tempat kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi sama-sama katakan dengan iman, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, oh, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di tengah kami. Kemenangan terjadi di sini, kesembuhan, pemulihan terjadi di sini. Engkau hadir membawa kesembuhan, Engkau datang membawa pemulihan. Yesus Tuhan, Engkau datang membawa hidup bagi kami. Kami bersyukur. Mari anak-anak muda bersyukur atas kebaikannya, bersyukur atas kemurahannya, atas kasih setianya. Terima kasih buat hari ini. Kalau anak-anak muda, anak-anak sekolah sekarang sedang persiapan ujian, mari bersyukur. Haleluya, we worship you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik bagi kami. Mari yang sudah berbahasa roh, mari berdoa dalam berbahasa roh. Yang belum berbahasa roh, mari katakan haleluya, haleluya, we worship you, kami sembah Engkau. Terima kasih Yesus, katakan terima kasih. Karena mari katakan terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau mulia. Tiada yang sepertimu di bumi di surga, tiada sepertimu di bumi di surga. Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak disembah. Mari anak muda angkat tangan, angkat tangan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, berikan hatimu bagi Tuhan dan jiwamu. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Apa ya saudara? Di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Sama-sama katakan, inilah rinduku. Inilah rinduku
Mari yang rindu sama Tuhan, angkat tangan. Segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu. Ku menyembah, ku menyembah-Mu. Ramokira namanya Allahku. Sama-sama angkat tanganmu di hadapan Dia. Katakan, ku berikan hatiku, berikan hatimu bagi Dia. Ku berikan hatiku dan jiwaku dan tubuh kami berikan bagimu. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, Lord, I give you my heart, I give you my soul. Ramoki, ya. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm with. Lord, have your way. All together say, Lord, I give you my heart. I give you my soul. Oh, to you alone. Every breath that I take, every moment I'm with. Lord, have your way. Saudara sendiri katakan, Lord, I give you my heart. Mari teman-teman sendiri. I live for you alone. Katakan every breath that I take, every moment I'm beramangkaya sandal. Sambil angkat tanganmu di hadapan Dia, katakan, Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul to you, my Lord. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm with. Lord, have your way in me. Mari sama-sama berdoa. Angkat tanganmu. Kuriyamana karana masandara lamara minta Roh Kudus penuhi hatimu. Kirinana minta Roh Kudus memenuhi engkau. Oh, rianana mana masender and heavenly confession. Memenuhi kami semua. Rama ya sendera mana. Oh, rana mana singiri di nama. Biarlah hadirat-Mu menyembuhkan tubuh kami, memberkati hidup kami. Sekali lagi katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku. Selagi kamu masih muda, berikan hidupmu sama Tuhan. Selagi kita masih ada, berikan hidup kita bagi Tuhan. Semuanya bagimu. Katakan, semuanya bagi Yesus. Semuanya bagimu. Oh, semuanya bagimu. Semuanya bagimu. Semuanya bagimu. Haleluya. 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 Mari kita akan buka kameranya. Ya. Coba shalom. Buka mic-nya, katakan shalom.
Shalom, salam Oh, Elohim. salam. Halo. Shalom. Mari kita memuji Tuhan. Sambil bertepuk tangan, yang bisa bertepuk tangan ya, ikutin irama. Ya. Sambil bertepuk tangan bagi Tuhan. Ya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Katakan musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Come on. Allah bangkit, bernyanyi. Katakan musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Come on. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. 1, 2, 3, ya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Ya, katakan God is risen. God is risen, come and praise Him. God is risen, come and worship. The enemy is overcome. His power has been denied. Ya, sekali lagi katakan Allah bangkit. Oh, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terbatas ya, pemusiknya terbatas. Hanya pakai Spencer. Belum kita full band. Nanti kita akan ada acara praise and worship. Oke, puji Tuhan, kita akan mempersiapkan sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan dengarkan kesaksian dulu dari teman kita. Kita sambut dengan tepuk tangan dulu
Ya, buka ininya dong, biar kedengaran. Ayo dibuka. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dan anaknya mau bersaksi karena dia disembuhkan oleh Tuhan. Pertama adalah Hana, silakan. Ya. Ya, Hana, silakan Hana. This is your time. Ya Pak. Ya. Hana, wajahnya memang sengaja ya. Oh, dia biasanya kalau siang baru ini. Ya, Hana. Ya, salam Silakan, Hana. semua. Shalom. Shalom, shalom. Ya, pada malam hari ini saya ingin memberikan sedikit kesaksian. Pada waktu beberapa bulan yang lalu, saya mengalami sakit, yaitu tumbuh daging di dalam gigi. Ya, setelah bulan April atau Mei kalau nggak salah, itu di konsultasi ke dokter. Jadi kata dokter itu pulpa polip. Jadi aku tanya gini, operasi enggak? Ya dokter itu jawab enggak operasi sih, tapi kan aku udah panik gitu. Jadi kata mama juga sempat panik. Jadi kata mama, ya kita berdoa aja, semoga gak apa-apa, gak ada operasi. Ya bulan Mei itu pergi ke puskesmas untuk periksa. Setelah diperiksa cuman dikasih obat untuk penenang aja gitu, obat paracetamol sama amoxicillin diminum tapi gak ada apanya gitu. Ya udah mensuruh doa aja terus. Jadi kemarin sempat minta Pak Joe dan teman-teman Jendi untuk bantu dukung dalam doa. Setelah mendapat pelayanan dari Pak Joe, yaitu berdoa, ya sakitnya agak berkurang. Dan juga dagingnya itu juga turun bengkaknya gitu. Tapi sampai hari ini belum bisa dicabut. Karena takutnya ada pembengkakan lagi. Ada infeksi luar atau di dalam gitu. Tapi puji Tuhan keadaan sekarang agak membaik. Gimana Kak? Ya. Hana. Ya Pak. Ya, biar Roh Kudus yang menyempurnakan dan Tuhan Yesus menyempurnakan kesembuhanmu, ya. Amin Pak. Yuk, kita angkat tangan sebentar. Sama-sama kita doakan. Ramakya sandara bakaya ralabakaya sanda. Kami satukan iman kami. Iman kami terangkat ke sorga. Karena Engkau ada di tempat ini Bapak. Kami minta kesembuhan sempurna atas Hana. Di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilurmu di kayu salib. Hana sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesembuhan buat Hana. Tidak perlu operasi, tidak bengkak, dan sempurna sehat seluruh tubuhnya. Dan semua area yang dimana giginya sakit saat ini tidak sakit. Dan sudah sehat sempurna oleh kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, sekarang kita kesaksian yang kedua. Kita berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan ya. Tepuk tangan itu buat Tuhan segala hormat. Kalau presiden datang berdiri, Jokowi gitu ya, kita sebagai di istana. Kalau dia masuk ke ruangan, orang semua tepuk tangan. Tuhan Yesus itu melebihi Jokowi. Amin. Melebihi presiden siapapun. Dia di atas segala pemerintah, dia paling hebat. Nah, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita persilakan buat Melda bersaksi ya. Silakan Melda. Shalom semuanya. Ya, shalom.
Malam kakak. kasih memberikan waktu untuk saya. Di sini saya ingin menceritakan sedikit kesaksian saya tentang kesembuhan saya dari suatu penyakit. Di mana itu terjadi tanggal 13 kemarin, itu kita dari kota mau pulang ke rumah, itu ceritanya kita itu main hujan. Itu hujanan dari perjalanan kurang lebih 45 menit ke rumah. Kemudian malamnya pas jam subuh itu saya uring-uringan karena telinga saya sebelah kiri itu sakit dan panas. Paginya saya bangun itu ternyata keluar air dan airnya panas, dan saat itu saya mengunyah pun itu sakit. Berlangsung sekitar 2 hari. Pas hari Minggu itu yang keluar darah dari telinga saya. Terus kita pergi ke rumah saudari saya, kebetulan dia bidan, dan dia melihat telinga saya berdarah. Kemudian dia memberikan obat, dan obatnya enggak pertama itu enggak ada reaksinya. Kemudian tambahkan dosis, masih sama, keluar darah, dan kakak saya mengusulkan untuk periksa ke THT. Saat kita mau pulang, kita mau periksa ke THT, puji Tuhan, Tuhan memberkati, telinga saya udah nggak berdarah lagi. Dan itu saat dibilang periksa ke THT itu udah saya itu udah deg-degan sekali. Saya takut apa yang terjadi gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan baik. Saya nggak jadi periksa ke THT, saya sembuh sampai sekarang itu udah nggak ada lagi. Terima kasih. Amin. Amin. Ya. Sudah ya? Ya. Jadi puji Tuhan, waktu kita doakan waktu itu dia kejadian hari Kamis ya, Melda ya. Ya Melda ya. Iya Pak. Itu Ya kita Melda hari doakan Kamis di kejadian. ibadah Sabtu bersama. kita doakan bersama di penguritan apa di ibadah seperti ini? Di ibadah pertama. Oh iya pertama. ibadah kita doakan. Puji Tuhan. Dalam minggu itu juga sembuh. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus sang penyembuh. Oke, puji Tuhan. Saudara dikuatkan, amin. Kalau ada jerawat jangan langsung galau ya. Aduh ada jerawat satu nih, aduh malu keluar, jangan. Harus percaya diri, confidence. Ini aku anak Allah, ya. Wanitanya Tuhan, lelakinya Tuhan. Amin. Jangan ada bentol sedikit. Apa ini ya? Apa ini benjolan apa ini ya? Pikirnya sudah ke kanker kemana gitu. Padahal cuma benjolan itu doang sedikit kan. Nah jangan ya. Oke. Kita mau siapkan hati kita. Kita angkat satu lagu buat Bro Kelvin yang jauh-jauh dari Malaysia untuk bagi sharing buat kita ya. Oke ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab malam ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari anak-anak muda katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sampai malam ini kami ada, Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi dengan iman sama-sama tangan. Terima kasih Yesusku buat anugerah-Mu yang kau berikan bagi kami, sebab malam ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab malam ini Tuhan adakan syukur sebab malam ini Tuhan adakan
silakan Bro Calvin untuk sampaikan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih malam ini punya kesempatan yang baik, Bapak, dapat bersama-sama untuk mendengarkan apa kata-Mu buat kami pada malam ini, Tuhan. Karena saya percaya, Bapak, bahwa firman-Mu memerdekakan kami yang sedang sakit saat ini disembuhkan, yang mengalami persoalan berat, Tuhan, bukan jalan, dan apapun persoalan-persoalan, kami hanya mau datang di hadapan-Mu, karena persoalan-persoalan hanya dapat dijawab oleh sumber, yaitu Engkau sendiri, Bapak. Terima kasih, berikan kami hati seperti murid yang mau mempelajari apa kata-Mu pada malam ini, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, shalom semua teman-teman. How are you? Apa kabar? Shalom, Pak. Ya, Baik, saya Pastor. Shalom, Kak. shalom, Salam. shalom. Ya, sebelumnya saya ingin berterima kasih buat undangan dari Brother Joe Reda, ini teman baik, walaupun belum pernah bersua secara live offline, hanya selalu online saja, tapi kayaknya hubungan sudah makin rapat, sudah makin intim, lalu kami sudah bebas ngomong apa aja adanya. Nah, jadi saya pikir ini adalah gaya hidup gaya hidup persaudaraan di dalam Kristus. Jadi saya berharap teman-teman yang ada pada join pada malam ini juga akan mengalami hal yang sama. Dan saya juga ingin menyapa ada beberapa teman saya, adik-adik saya, rohani saya juga ada bersama pada malam ini dari Malaysia. Ada 5 orang nampaknya. Brother Arnold ada di sini, ada Arnold Justin, Uswa, Yunus, ada juga Craig, ada juga Brother Idrin, dan juga yang seorang yang kamu nampak di situ namanya Jenny J, ditulis di situ, itu adalah istri saya, turut menyokong. Wow, luar biasa. Baik, saya ingin memperkenalkan diri saya secara ringkas saja. Nama saya Kelvin Janios, saya juga merupakan wakil ketua youth di negeri Sabah, ya, negeri Sabah, juga pelayanan dari usia agak muda dulu dalam youth, dan sudah berkeluarga dan sekarang punya 5 orang anak, ya. Baik, saya pikir kita tidak terlalu banyak membuang waktu. Mungkin nanti ada waktu-waktu kapan-kapan aja kita boleh lagi sama-sama, lagi boleh berkenalan lebih dalam lagi, berkenalan bagaimana untuk membangun kerajaan Allah di muka bumi ini. Haleluya. Baik, kita santai aja karena ini youth, ya, ini Jendi ya. Ini Jendi. Wow, saya sangat excited apabila Brother Joe mengundang untuk pelayanan Jendi, karena saya tahu Jendi semuanya adalah orang-orang yang bersemangat, orang-orang yang penuh tenaga, yang inovatif dan kreatif. Wow, luar biasa. Tepuk tangan gemuruh dulu buat diri sendiri. Wow, haleluya. Baik, saya langsung share firman Tuhan yang kita akan pelajari pada sama-sama pada malam ini. Oke, alright. So, boleh nampak ya? Kalau nampak, katakan yes. Boleh ya? Boleh nampak ya? Brother Joe, boleh nampak kah? Aman. Ya, kelihatan dengan jelas, Oh, nampak. Oke, baik. Saya berharap bahasa Melayu saya ini tidak akan membuatkan teman-teman dari Indonesia bingung ya. Saya berusaha sedaya mungkin untuk memberikan berkata-kata yang sederhana yang boleh dimengertikan, karena saya juga sering melihat sinetron ya. Harap-harap ini boleh lulus. Baik. Hai Jendi. Tetap cemerlang. Tetap cemerlang ya teman-teman. Baik, mari kita terus melihat definisi dari kata cemerlang. Definisi cemerlang dalam kamus bahasa Melayu. Saya kurang tahu kalau dalam kamus Indonesia ya, tapi saya hanya merujuk dalam bahasa Melayu. Definisi cemerlang yaitu bersinar, bercahaya, indah, sangat baik, terbaik, ataupun berjaya. Ya, ini definisi yang teringkas saya berikan. Baik, perhatikan baik-baik ya teman-teman, adik-adik sekalian.
Abang-abang, kakak-kakak, perhatikan, ada ramai orang dipanggil cemerlang. Perhatikan baik-baik ya. Ada orang yang dipanggil cemerlang karena yang pertama, kekayaan dan banyak harta. Dia kaya dan banyak harta, lalu dia dipanggil cemerlang. Tetapi kita banyak mendengar ternyata ada banyak pula orang kaya bunuh diri. Ada banyak orang yang banyak harta pula bunuh diri. Why? Kenapa? Yang kedua, ada ramai orang dipanggil cemerlang karena berpangkat tinggi ataupun berjawatan tinggi. Wow, tahu ya, berpangkat tinggi ataupun berjawatan tinggi ataupun berstatus. Ya, mungkin aja dia adalah kepala dalam sebuah syarikat yang besar atau dalam kerajaan atau sebagainya. Tetapi ternyata kita banyak mendengar pula orang-orang yang ini yang berpangkat tinggi, berjawatan tinggi ternyata memiliki moral yang rusak, sosial yang hancur. Apakah ini akan terus kita boleh gelarkan cemerlang? Yang kedua, yang seterusnya, yang ketiga, ada ramai orang yang dipanggil cemerlang karena berpengaruh. Banyak pengikutnya barangkali, mungkin ahli politik yang hebat. Mungkin ya ada banyak peminat ya kayak artis. Ya, tetapi ternyata orang-orang yang berpengaruh ini pula tidak kurang ramai juga orang yang membenci. Wow, how come orang yang berpengaruh yang terkenal ini dibenci? Wow, apakah kita masih boleh memanggil ini sebagai cemerlang? Dan seterusnya. Yang keempat, ya ada ramai orang dipanggil cemerlang karena berpendidikan tinggi dan sebagainya. Tapi tidak kurang kita mendengar ada banyak berita, hey, si jenius itu sudah bunuh diri lah. Orang yang pintar itu jadi gila lah. Wow, how come? Why? Jadi ini perlu kita jawab, perlu kita perhatikan baik-baik karena tema kita pada malam ini adalah tetap cemerlang. Ayo, mari kita belajar dari Daniel dan juga rekan-rekan segenerasinya. Semua ingat ya, karena saya sendiri beranggapan kalau teman-teman yang ada di Gen D ini sudah masuk sebagai generasi Gen D, sudah tahu cerita tentang Daniel yang ada di dalam Alkitab ya. Harap-harap semuanya tahu, sudah membaca ataupun sudah merenungkan dan sudah melihat bagaimana kehidupan Daniel dan juga rekan segenerasinya. Tentu sekali rekan-rekan segenerasinya itu adalah seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka ada nama asal mereka. Hanya ya siapa ya? Dan juga Azria, ya itu nama asal mereka. Saya hanya lebih kenal mereka Sadrak, Mesak, Abednego. Baik, kita perhatikan siapakah Daniel dan rekan segenerasinya ini. Nah, kalau kita baca di dalam Daniel 1 dari ayat 1 hingga 21 ya, kita pelan-pelan. Ini dari ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Mereka adalah orang tawanan tetapi tetap cemerlang ataupun bersinar. Ya, kalau kita baca dari ayat yang pertama kan, mereka adalah bangsa yang telah ditewaskan oleh Raja Nebukadnezar. Ya, Raja Yahuda telah kalah. Ya, kerajaan Yahuda telah dikalahkan dan semua mereka telah menjadi tawanan. Nah, inilah Daniel dan rekan-rekan segenerasinya. Mereka adalah orang tawanan tetapi tetap cemerlang. How? Bagaimana mereka boleh tetap cemerlang? Karena mereka yang kedua ini berketurunan raja dan bangsawan. Wow, kita sudah tahu ya. Jadi Daniel ini ternyata adalah orang tawanan dari Raja Nebukadnezar, tapi dia adalah berketurunan raja dan bangsawan. Kalau kita baca dalam Daniel 1 ayat 3, lalu raja bertitah kepada Aspensa, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Baik teman-teman Jendi, coba bayangkan kira-kira bagaimana ya pribadi orang yang berketurunan raja dan kaum bangsawan. Kira-kira bagaimana ya cara mereka senyum, cara mereka mungkin berjalan,
cara mereka makan, bercakap, berkata-kata. Ya, coba bayangkan. Jendi, ini berita baik ya, harus kita ketahui. Bukankah kita juga adalah keturunan raja? Kita kan anak Allah. Allah kita adalah raja, adalah raja. Wow, luar biasa. Coba bagi tahu dulu teman-teman yang ada di sebelah kiri kananmu. Kamu anak raja lah, kamu keturunan bangsawan lah. Coba katakan itu pada teman yang ada, mungkin ada teman yang ada di sebelah kamu. Katakan begitu. Dengan yakin ya. Wow, luar biasa. Baik, kita lanjut. Lalu, perhatikan baik-baik. Kalau kita memikirkan tentang keturunan raja, kita juga harus melihat diri kita, karena tadi sudah dikatakan bahwa kita kan ini keturunan raja, kita kan anak Allah. Jadi Allah kita itu adalah raja segala raja. Mari kita uji diri kita. Mari kita perhatikan diri kita. Mari kita coba kita menyelidiki. Kalau memang benar saya ini adalah keturunan raja atau dan juga kaum bangsawan, pikirkan apa yang benar-benar yang boleh menunjukkan yang saya ini benar-benar ya keturunan raja. Harus yakin ya teman-teman Jendi. Nah, ini sama hal seperti apa yang telah dilakukan ataupun apa yang dilalui oleh Daniel dan juga rekan-rekan segenerasinya, di mana mereka juga sebelum mereka dipilih sebagai calon pekerja istana raja, mereka diuji dulu, mereka dites dulu apakah benar mereka ini adalah dari keturunan raja, apakah mereka ini benar adalah daripada golongan bangsawan. Nah, jadi apa saja yang mereka lalui? Apakah standar kecemerlangan? Ujian yang dilalui oleh Daniel dan rekan-rekan segenerasinya. Kita perhatikan ya teman-teman. Jendi, Daniel 1 ayat 4 berkata begini, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah. Wow, kita perhatikan baik-baik. Yang pertama, standar kecemerlangan yang boleh membuatkan mereka lolos untuk menjadi calon pekerja di dalam istana raja. Yang pertama, mereka haruslah tidak ada sesuatu celah, ya, tidak ada celah. Jadi bermaksud mungkin saja mereka tidak punya pudis-pudis ya, tidak punya bisul-bisul, tidak punya penyakit kulit, begitu ya. Mereka bersih ya, mereka memiliki tubuh badan yang sehat ya, dan juga yang kedua yang berperawakan baik ya, mereka punya penampilan yang baik, tubuh badan yang mungkin tinggi, yang juga mungkin punya otot-otot yang besar barangkali ya. Menurut pada zaman itu apa yang mereka lihat sebagai orang-orang yang disebut acak ataupun ya ganteng. Hai teman-teman yang cowok-cowok, mana yang cowok-cowok di sini? Ya, katakan pada dirimu sendiri, aku kacak di hadapan Tuhan. Katakan begitu ya. Ya, Brother Joe kita, Pak Joe Leader, ini orang yang ganteng nih. Ya, dan juga yang cewek-ceweknya juga, katakan saya yang tercantik di hadapan Tuhan. Katakan begitu ya. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, saya yang tercantik di hadapan Tuhan. Ya, karena harga diri kita itu ditentukan oleh Tuhan, bukan manusia. Tapi inilah standar yang dilalui oleh Daniel dan juga rekan-rekan segenerasinya. Yang ketiga, yang memahami berbagai hikmat. Wow, mereka adalah orang yang cerdas, ya. Mereka berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, ya. Ilmu juga di sini tentang kemahiran dan apapun juga yang berurusan tentang yang akan mempergunakan inovasi dan juga kreativitas, ya. Wow, luar biasa. Nah,
Jadi inilah ciri-ciri ataupun standar kecemerlangan ujian yang dilalui oleh Daniel dan rekan-rekan segenerasinya. Dan ini adalah yang semestinya ataupun standar yang memperuntukkan mereka untuk boleh bekerja di dalam istana raja. Dan ternyata Daniel dan rekan-rekan segenerasinya lolos. Well, mereka lolos karena memang mereka adalah orang yang cemerlang. Amin. Dan kita semuanya adalah orang yang cemerlang. Orang-orang yang seperti dari awal yang saya katakan, orang-orang yang perhatikan baik-baik sekali lagi. Sorry ya, ada sedikit. Ya. Perhatikan, kita yang sudah disebut keturunan raja dan dari kaum bangsawan itu adalah kita sendiri. Yaitu kalau kita sudah disebut keturunan raja dan juga golongan bangsawan, kita sudah memiliki ciri-ciri yang ini. Ya. Well, it's easy for Daniel and his gang untuk lulus. Sebab identiti mereka adalah keturunan raja dan bangsawan. Mereka sudah cemerlang. Nah, sungguh pun begitu. Dalam waktu mereka lulus, mereka sudah lolos, mereka sudah cemerlang, sudah terpilih sebagai calon pengerja di istana, Daniel tetap menyatakan ataupun menyampaikan sesuatu ataupun mempamerkan sesuatu yang adalah kecemerlangan pada standar mereka, ya. Standar kecemerlangan Daniel dan rekan-rekan segenerasinya tentu sekali identiti sebagai keturunan raja dan bangsawan yang mempunyai Allah yang luar biasa. Baik, perhatikan. Yang pertama, standar kecemerlangan Daniel dan rekan-rekan segenerasinya. Yang lain sudah pada lulus. Sekarang ini pula Daniel yang sudah lulus dan rekan-rekannya sudah lulus menambahkan standar yang atas rata-rata. Ya, yang pertama adalah kekudusan. Daniel 1 ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pengawal istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Wow, standar ini yang Daniel perkenalkan di istana raja sehingga para pegawai istana, kalau kita baca di dalam pasal ini ya, di dalam cerita Daniel ini, pegawai istana itu kaget ya, terkejut ya, karena mereka ditawarkan dengan makanan santapan raja lagi ini, anggur yang biasa diminum oleh raja lagi ini, tapi mereka menolak. Kenapa? Mereka ada satu standar yang luar biasa, yaitu mereka menjaga kekudusan supaya tidak menajiskan diri. Nah, yang kedua, standar kecemerlangan Daniel dan rekan-rekan segenerasinya adalah mereka adalah pembelajar. Perhatikan baik-baik. Kenapa mereka menjaga kekudusan mereka? Karena Amsal 1 ayat 7, mereka takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan. Inilah yang menjadi rahasia bagaimana Daniel dan rekan-rekannya mendapatkan hikmat dan didikan yang luar biasa. Mereka adalah pembelajar yang diajar langsung oleh Tuhan Allah. Wow, luar biasa. Tepuk tangan gemuruh dulu buat Daniel dan kita semua. Yang saya pasti percaya bahwa kita ini adalah pembelajar karena kita memiliki Kristus. Kita adalah pembelajar karena kita menjaga kekudusan kita. Jendi, come on. Mari kita terus tetap belajar. Yang seterusnya, yang ketiga. Yang ketiga adalah ada teamwork, ya. Standar kecemerlangan Daniel dan rekan-rekan segenerasinya adalah karena mereka ada teamwork, mereka saling bergantung satu antara yang lain. Kalau kita baca di dalam Daniel 2 ayat dalam peristiwa Daniel 2, di mana ternyata Raja Nabukadnezar bermimpi, lalu dia sangat galau, lalu dia ingin mengerti apa maksud dari mimpi itu, tetapi yang luar biasanya raja ini tidak mau memberitahu apa yang dia mimpikan. Dia mau supaya
para orang-orang yang bijaksana, para ahli-ahli penasihat yang luar biasa, ahli-ahli sihir semuanya boleh menebak apa yang Raja Nabukadnezar mimpikan. Nah, luar biasa Daniel mengambil tanggung jawab itu. Kenapa? Karena raja sangat murka. Kalau tidak ada seorang pun yang bijaksana ataupun orang-orang yang dianggap pandai waktu itu menebak ataupun mengetahui apa yang raja mimpikan dan juga maksud, semua orang bijaksana akan dibunuh. Wow, ini luar biasa. Kalau biasanya kita dengar orang-orang bodoh yang dibunuh, tetapi ini orang-orang bijaksana yang mau dibunuh. Nah, lalu apa yang terjadi dalam Daniel 2 ayat 17? Dengan standar kecemerlangan dia, teamwork. Dia tahu dia tidak boleh bersendirian. Lalu kemudian dia pulanglah dan memberitahu hal itu kepada Hananya, Misael, dan Azria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Nah, perhatikan baik-baik teman-teman. Mereka berdoa bersama-sama. Daniel tidak sendiri-sendiri, dia bawa teman-temannya. Teamwork untuk berdoa. Nah, yang seterusnya, yang keempat, apakah standar kecemerlangan Daniel dan rekan-rekan segenerasinya? Yang keempat adalah mereka adalah seorang penyembah yang membawa penyembahan hanya kepada Tuhan. Mereka juga adalah seorang pendoa dan mereka juga seorang perenung firman Tuhan. Kalau kita baca di dalam kisah Daniel ini, kita mendapati bahwa Daniel dan juga rekan-rekan segenerasinya, Jendi, mereka adalah penyembah yang benar, pendoa yang luar biasa, dan juga perenung firman Tuhan. Dalam Daniel 3, kalau kita baca, ini adalah peristiwa di mana Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak menyembah dewa Raja Nabukadnezar. Lalu mereka dibuang dan dibakar hidup-hidup, tetapi mereka tidak mati. Mereka tetap hidup. Kenapa? Karena mereka adalah seorang penyembah yang benar, pendoa dan perenung firman Tuhan. Dalam Daniel 6 adalah di mana peristiwa Daniel tetap berdoa walaupun dilarang. Ya, Daniel pada waktu ini adalah orang yang sudah berjawab tinggi di dalam kerajaan waktu itu, tetapi dia tetap setia menjadi seorang pendoa, dan keberhasilan dia itu menyebabkan banyak orang cemburu terhadap dia, banyak pegawai-pegawai cemburu terhadap Daniel, sehingga mau mencari kesalahan Daniel, tetapi tidak mendapati. Cuma ada satu sahaja, yaitu Daniel, mereka mau mengena ataupun mereka mau mencelakakan Daniel dengan rutinnya berdoa menjadi sebuah kesalahan, dan dilarang supaya selama 30 hari siapa yang berdoa kepada dewanya sendiri akan dibuang di gua singa. Tetapi Daniel tetap menunjukkan standar kecemerlangannya sebagai penyembah, pendoa, dan perenung firman Tuhan. Apa yang terjadi? Dia didapati bersalah menurut undang-undang pada waktu itu, lalu dibuang di gua singa. Namun Daniel tidak diapa-apakan oleh singa-singa yang kelaparan itu. Wow, Jendi, saya percaya ini sudah menjadi cerita yang sering kali didengar ya saat mungkin waktu Anda sekolah minggu lagi. Nah, yang kelima, apakah standar kecemerlangan Daniel dan rekan-rekan segenerasinya? Yang kelima adalah Daniel dan rekan-rekannya adalah pengurus waktu yang excellent. Mereka, Daniel seorang pribadi yang mengurus waktu dengan baik. Dalam Daniel 6 ayat 13 berkata begini, lalu kata mereka kepada Raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yahuda tidak mengindahkan tuanku, ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan untuk tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Perhatikan teman-teman Jendi, Daniel pada ketika itu adalah pegawai tertinggi di dalam kerajaan pada saat itu. Tentu sekali kalau sudah disebut pegawai tertinggi, dia adalah orang yang paling sibuk. Tetapi sesibuk-sibuk Daniel masih boleh mengurus waktu. Inilah standar kecemerlangannya.
di mana dia masih boleh melakukan ibadahnya 3 kali dalam sehari. Dia datang kepada Tuhan, dia pergi di sebuah tempat yang sunyi, tempat yang tinggi, lalu dia berdoa di situ setelah 3 kali dalam setiap hari. Dan ini yang dilakukan Daniel, dia mengurus waktu dengan luar biasa. Nah, bagaimana dengan teman-teman JD? Nah, perhatikan sekali lagi, standar kecemerlangan Daniel dan rekan-rekan segenerasinya ini membuat mereka tetap cemerlang. Kalau kita perhatikan cerita Daniel selanjutnya, tidak ada cerita Daniel, kalau kita baca habis cerita kitab Daniel, kita tidak melihat apakah pengakhiran hidup, bagaimanakah keadaan pengakhiran hidup Daniel. Tetapi yang pasti, hari ini ada generasi Daniel yang berkumpul pada malam ini. Tepuk tangan gemuruh dulu buat generasi Daniel yang ada pada malam ini. Haleluya. Baik teman-teman, mari kita pelajari dari apa yang sudah kita dapatkan pada malam ini. Ada 5 hal. Dan standar kecemerlangan Daniel itu yang membuatkan dia tetap cemerlang. Itulah cara hidup orang yang di atas rata-rata. Jadi mari teman-teman, adik-adik, Jendi, perhatikan hidup kita baik-baik. Kita adalah keturunan raja dan bangsawan. Marilah hidup sesuai seorang yang disebut keturunan raja dan juga kaum bangsawan. Karena kalau kita memahami hal ini, kita akan tahu standar dia. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat perhatian teman-teman. Saya sangat mengharapkan bahasa saya itu tidak terlalu mengelirukan buat teman-teman di Jakarta. Jadi kalaupun keliru, saya percaya Roh Kudus yang ada di dalam setiap kita akan menerangi semuanya, sehingga kita akan diteguhkan dan dikuatkan. Puji Tuhan, shalom semuanya. Saya kembalikan. Ya, mari teman-teman buka mic-nya, mikrofonnya. Sampaikan terima kasih buat Kak Kelvin. Ayo. Terima kasih Kak Kelvin. Terima kasih, Terima Bro. kasih Kak Kelvin. Terima kasih. Ya, oke ya. Terima kasih Bro Kelvin sudah memberkati anak-anak muda di Indonesia, Jakarta dan sekitarnya ya. Thank you buat waktunya, Tuhan berkati Bro. Teman-teman dari Malaysia, terima kasih sudah join. Ya, terima kasih. Mari kita akan selesaikan ibadah kita. Ada Novi ada ya? Ada Novi nggak ada ya? Ayu ada, Ayu? Shalom Ayu. Ayu, oke. Ya, saya langsung ini ambil alih aja. Pengumuman kita hari Minggu, ibadah kita hari Minggu, selalu hari Minggu, setiap hari Minggu ibadah jam 7 ya, teman-teman bisa hadir lebih cepat. Terus hari Sabtu kita ada doa puasa, ya, doa puasa. Dan setiap hari kita ada doa, kecuali Senin dan Minggu. Ada doa jam 2 siang. Terus hari Sabtu malam jam 7 kita ada pemuritan. Jadi teman-teman boleh ajak untuk anak muda yang serius mau bertumbuh ya. Bukan untuk hanya berteman tapi juga serius. Terima kasih buat semua yang hadir, yang join. Mari kita tutup. Ada Joshua Pasaribu ya, Joshua juga. Welcome ya. Terima kasih. Kita berdoa. Ya, thank you Arnold, Reverend Jenny, Joshua, Bro Edrin dan teman-teman yang lain dari Sarawak ya. Sebelum akhirnya kita foto bersama ya. Kira Christ is enough for me. Christ is enough for me.
Everything I need is in you. Everything I need. Sama-sama katakan, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Terima kasih Tuhan, Kau baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, Engkau baik, Engkau baik. Kau memberkati anak-anak-Mu sudah hadir malam ini. Terjadi perjumpaan pribadi. Sikiralah barang. Mohon perhatikan teman-teman. Rambakaya Sanda, mari buka video. Saya mau tanya teman-teman. Teman-teman yang baru bergabung, yang mungkin yang baru kenal saya, atau masuk Jendi, atau yang sudah masuk Jendi begitu lama, tapi sampai saat ini engkau belum mengerti siapa Yesus, dan engkau nggak tahu, hanya ada kerinduan di hatimu untuk engkau datang bergabung dengan teman-temanmu sama anak muda. Mari teman-teman yang hari ini, adakah di antara teman-teman yang belum pernah mengundang Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat pribadinya? Mari teman-teman yang belum pernah mengundang Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat pribadimu sendiri, mari angkat tangan. Sikirian mata karanapan. Ayo teman-teman, jangan malu. Saya akan tuntun dan doakan kamu. Satikirelaban. Saya hitung ya sampai 3 ya. Kesempatan tidak akan datang kedua kali. Tanpa Yesus di hidupmu, tanpa Yesus ada di dalam engkau, engkau tidak akan merasakan damai sejahtera seperti yang aku rasakan. Engkau tidak akan merasakan sukacita seperti yang anak-anak Tuhan rasakan. Kau hanya sebagai seorang Kristen dan hanya KTP dan hanya punya ID Kristen. Tapi hidupmu, kasihmu, seluruh hidupmu tidak sebenarnya di dalam Yesus. Nah, sekali lagi saya menjelaskan, teman-teman tidak usah malu, ini undangan dari Tuhan. Mari angkat tangan. Sikira batak karalabat. Saya hitung 1 sampai 3. Ya, supaya teman-teman angkat tangan yang belum pernah mengundang Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ya, Roh Kudus akan mendorong engkau untuk mengangkat tangan. Dalam nama Yesus, saya hitung 1. Sekira 8, 2, 3. Samuel, ada yang angkat tangan? Oke, thank you. Semua kita sudah di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Saat ini kami bersyukur Engkau hebat dalam hidup kami. Kami berdoa buat mamanya Edelit, sempurnakan kesehatannya. Ibunya yang sedang pemulihan. Roh Kudus memberkati. Tuhan Yesus menyempurnakan kesembuhannya dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, mamanya Adeline sempurna sehat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Hana juga sehat sempurna. Dan juga buat Melda sehat sempurna. Buat teman-teman yang lain Tuhan, yang sedang kurang sehat, Kau berkati. Yang sekolah Tuhan, yang hampir putus sekolah karena tidak ada, dan Tuhan buka jalan dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Terpujilah Engkau di surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya Bapa. Dan ampunilah segala kesalahan kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita diberkati bersama, katakan amin. Oke, sebelum kita akhiri, kita foto-foto dulu. Pasang wajah-wajah ganteng dan cantik. Oh, Saya kamera saya dulu biar bisa gaya saya. Oke, kamera on.
Samuel kasih kode. Buka mic-mu Samuel, bro. Oke. Ya. 1, 2, Tampilkan 3. wajah-wajah Wajah-wajah ganteng. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke. Thank you bro Colvin. God bless you. God bless you, Mas. God bless. God bless. Bye. Thank you semua ya. Thank you yang udah melayani Samuel. Thank you semua yang hadir. Sampai ketemu minggu depan. Ajak teman-temannya.